Tidak semua Pokemon diciptakan sama. Intinya ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang cepat, ada yang lambat, dan ada yang berguna, ada yang sama sekali tidak berguna. Namun seringkali jika seorang pencipta Pokemon membuat Pokemon dengan satu tangan, pasti ia akan memberikan tangan yang lain. Beberapa Pokemon mungkin tidak efektif dalam pertempuran, tetapi mereka menebusnya dengan menjadi menggemaskan. Intinya Pokemon ini mungkin bukan yang terbaik di tim soal pertempuran, dan mereka mungkin bukan pahlawan di anime juga, tetapi tetap saja mereka menyenangkan untuk dimiliki. Mereka bisa dinikmati dengan cara lain selain bertarung. Berikut beberapa pilihannya. Jadi kalau begitu, mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Spenda. Dengan total 360, total statistik Spenda ini masih jauh dari kata memuaskan. Sama seperti beberapa Pokemon yang punya statistik ini, tapi ya mungkin beberapa dari mereka itu bisa berevolusi. Sedangkan Spinda tidak demikian. Statistik masing-masing dari pembagiannya berada di angka 60, sehingga tidak unggul di area manapun, dan hanya mempelajari 2 jurus spesial dengan naik level. Meskipun begitu, Pokemon Panda Linglung ini faktanya memang menggemaskan. Dia bergerak seperti sedang menari dalam keadaan bingung. Pola bintiknya berbeda-beda untuk setiap Spenda, yang merupakan fitur unik yang memberikan setiap Spinda kepribadiannya tersendiri. Sentret. Sentret memiliki kumpulan move TM yang bagus, tetapi dengan special attack dasar hanya 35, ia tidak memanfaatkan kumpulan move tersebut. Meskipun ia memiliki evolusi dalam bentuk Furret, evolusinya bukanlah evolusi yang menggemparkan dunia Pokemon juga ya. Total statistik dasar Pokemon Sentret ini cuma 215, termasuk yang terendah di antara semua Pokemon juga. Bahkan bayi Pokemon seperti Cleva aja memiliki total statistik dasar yang lebih baik. Tetapi jelas, Sentret begitu menggemaskan sehingga bisa dibilang keberuntungan untuknya juga. Sebagai Pokemon yang suka panikan, Sentret menggunakan ekornya agar bisa melihat dari jauh. Ia melakukan ini meskipun ekornya tidak terlalu panjang. Dan itu pastinya terdengar lucu dan kelihatannya bakalan menarik untuk dilihat secara langsung ya kan? Pichu. Dengan pertahanan dasar hanya 15, sulit bagi Pichu untuk tidak menjadi beban. Dari 7 jurus yang dipelajarinya saat naik level, 5 diantaranya hanyalah jurus status, sehingga kurang cocok untuk memberikan damage gitulah. Terlepas dari kekurangannya, Pichu adalah bayi Pikachu. Dan siapapun yang menyukai Pikachu pasti akan menyukai versi bayinya juga dong. Pichu sendiri belum mahir mengendalikan listrik seperti evolusinya. Pokemon tikus kecil ini terkadang mengeluarkan listrik secara tidak sengaja saat tertawa atau terkejut. Dari sinilah Pichu terlihat sebagai Pokemon yang menggemaskan, seolah tak ada yang lebih menarik darinya selain keimutannya tersebut. Delibird. Delibird terinspirasi dari Sinterklas. Dan siapa yang tidak suka pria yang memberikan hadiah kepada anak-anak karena kebaikan hatinya ya kan? Nah, situasinya tidak begitu menyenangkan dalam hal kekuatan Pokemon yang satu ini. Jurus andalan Delibird yaitu Person dapat memberikan damage tapi juga memiliki peluang untuk menyembuhkan lawan. Yang pastinya ini agak kocak ya untuk sebuah kekuatan. Statistik Delibird juga biasa aja, hanya 330 dan tidak berevolusi juga. Meski demikian, para penggemar tetap menyukai burung yang satu ini karena segala keseruan yang dibawanya. Azurill. Hanya ada 4 Pokemon dengan total statistik lebih rendah dari Azurill. Sebagai baby Pokemon, hal itu wajar ya. Meskipun kekurangannya dalam hal kekuatan, kecepatan, dan hampir semua hal sangat mengganggu banget, ia menebusnya dengan kelucuannya atau penampilan menggemaskannya. Sulit bagi siapapun untuk menolak tikus kecil yang bertengger di ekornya yang berbentuk bola ini ya kan. Entry Pokédex mengatakan bahwa Azurill pernah melemparkan dirinya sejauh 33 kaki menggunakan ekornya seperti lasso, yang pastinya sungguh menawan sekaligus luar biasa. Jadi meskipun tidak banyak berguna dalam pertempuran, Pokemon Polkadot ini bisa dimaafkan karena kelucuannya. Caterpie. Orang seperti Misty mungkin tidak setuju, tapi Caterpie adalah Pokemon kecil yang lucu, dan mungkin yang paling imut di antara Pokemon bug sejenis seperti Weedle, Wurmple, dan Scatterbug. Ya meski demikian, ia juga yang paling tidak berguna di antara mereka semua. Pokemon tipe bug lainnya memiliki jurus kayak Poison Sting dan Stun Spore yang masih oke untuk bertarung. Caterpie hanya memiliki tackle untuk memberikan damage. Namun ada sesuatu yang menggemaskan tentang bagaimana Pokemon ini terlihat agak menjijikan tapi juga sangat polos. Misty mungkin tidak suka terhadapnya, tapi penggemar lain pasti tidak demikian ya kan?
Magikarp. Magikarp mungkin sangat lemah, bukan mungkin, tapi emang lemah ya kan? Tetapi sulit untuk membantah bahwa ada sesuatu yang lebih aneh dan menggemaskan tentang dirinya. Pokemon ikan ini terkenal hanya menggunakan jurus Splash saja, jurus yang paling tidak berguna dalam dunia Pokemon itu sendiri. Evolusi Magikarp menjadi Gyarados memang sangat-sangat keren. Tapi kalau sendirian malah menyedihkan ya kan? Siapapun yang memasukkan Magikarp ke dalam tim mereka mungkin akan lebih banyak frustasi daripada senang pada saat melatihnya. Tapi Magikarp terlihat begitu tidak peduli dengan apa yang terjadi. Toh hidup ya kan, nggak ada yang tahu gitu kedepannya bakalan jadi apa. Jigglypuff. Jigglypuff dikenal karena nyanyiannya yang membuat Pokemon yang bahkan jauh lebih besar bisa tertidur. Dalam debutnya di anime The Song of Jigglypuff, Pokemon balon ini menggunakan spidol sebagai mikrofon dan mencoret-coret wajah orang-orang yang telah ditirukannya. Namun dalam pertarungan game Pokemon, Jigglypuff hanya menawarkan sedikit hal untuk membuat lawan sedikit takut. HP-nya adalah statistik dasar yang paling tinggi yaitu 115. Tapi sisa statistiknya hanya di bawah 45. Ya meski begitu tak dapat disangkal juga ya kan betapa ikoniknya apalagi dicintainya Jigglypuff ini. Pachirisu. Karena masih berkerabat dengan garis keturunan Pikachu, Pachirisu tidak memiliki ciri khas yang istimewa. Ya meski demikian, dengan ekornya yang besar dan halus serta ekspresinya yang ceria, ia tetap semanis hewan inspirasinya. Untuk Pokemon yang tidak berevolusi, statistik Pachirisu masih jauh dari kata memuaskan. Kecepatan tinggi dan special defense Pachirisu tidak terlalu berpengaruh di medan pertempuran, dan kumpulan move-nya juga tidak terlalu menarik. Jadi meskipun tidak sekuat Pokemon lain, Pokemon ini akan selalu memiliki penggemar karena kemiripannya dengan Pikachu dengan warna yang berbeda dan pastinya lebih menggemaskan juga. Luvdisc. Selain namanya yang mengandung love dan bentuknya seperti hati, Luvdisc terlihat begitu jinak sehingga lucu banget kalau dipelihara. Statistik unggulan Pokemon ini hanyalah kecepatannya, tetapi karena statistik lainnya sangat-sangat buruk, statistik kecepatan tersebut pun tidak terlalu membantu. Berdasarkan spesies ikan yang saling berciuman, Luvdisc juga tidak berevolusi. Ia juga tidak memiliki bentuk atau varian regional lainnya. Menurut entry Pokédex-nya, Luvdisc suka tidur di dahan-dahan Corsola, yang pastinya terdengar menggemaskan banget ya kan? Ia adalah lambang cinta dan kasih sayang yang tak terhingga seperti lautan yang luas. Jadi pelihara Pokemon tersebut bukan untuk mengharapkan kekuatan mereka. Dan itulah beberapa Pokemon yang sangat berharga meskipun tidak berguna dalam pertempuran. Tapi tetap saja sebagai penggemar, kekuatan bukanlah satu-satunya pilihan. Baiklah sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan kita ketemu lagi di next video, aku pamit dulu. Dadah!